Sekarang itu ahwal. Iya. Iya. Ahwal kan? Iya. Enggak sebenarnya? Iya. Awal benar? Iya. Benar. Ngaku dari tadi. Kamu Ahwal. benar, awal, benar. Ahwal mana? Ngapa kamu ngaku ahbaib? Karena dianggap Nanti dulu. Buka, sorban muka. Jangan malu-malu habaib. Di sini banyak habaib. Makanya tidak boleh ngaku-ngaku sebagai Habib kualat. Ngaku-ngaku jadi Habib kualat. Mati lu malun. Dilaknat oleh Allah Subhanahu. Kalau orang dilaknat kira-kira masuk surga apa neraka? Masuk surga apa neraka? Semuanya para habaib marah kalau nasabnya dilecehkan, betul? Tidak boleh ada yang mengaku-ngaku. Kalau ada yang mengaku-ngaku, semuanya akan ditegur. Kalau masih ditegur, masih pakai nasab palsu juga, mati lo jadi kodok. Na'udzubillah kan? Oleh sebab itu, kita ini kesian sebetulnya kepada orang-orang yang ngaku-ngaku. Jangan sampai kita itu mati subul khotimah. Inti ahwal tapi ngaku al-idrus. Maksud tujuannya apa? Khilaf, Bib. Hah? Khilaf, Bib. Inti khilaf. Itu nggak tahu hukumnya haram mengaku-ngaku habaib. Nggak tahu. Nggak tahu, Bib. Man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang bernasab kepada selain nasab bapaknya, maka dia dilaknat, terlaknat. Man idda'a ila ghairi abihi fa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannah alaihi haram. Barang siapa yang mengakui orang lain sebagai bapaknya atau nasab lain sebagai nasabnya, sedangkan dia tahu orang itu bukan bapaknya, dia tahu nasab itu bukan nasabnya, fal jannah alaihi haram, maka surga baginya diharamkan. Ini enggak nyesel ngaku habaib? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara bagaimana posesifnya plus agresifnya Ba'alwi terhadap pihak-pihak yang mengaku keturunan Nabi. Jadi kita akan melihat bagaimana bencinya mereka, geramnya mereka, agresifnya mereka terhadap orang-orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi, padahal tidak ada bukti, tidak ada catatan nasab, silsilah tidak nyambung, tetapi mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi plus kemudian mendawir-dawir. Itulah psikologi bagaimana perasaan terhadap orang-orang yang bukan keturunan Nabi tetapi mengaku sebagai keturunan Nabi. Benci pakai banget. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melihat beberapa video bagaimana aksi-aksi mereka dalam tanda kutip menghajar orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Inilah rupanya maksud perkataan dari ulama Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Kata beliau, yambaghi likulli ahadin an yakuna lahu ghirah fi hadzal nasab asy-syarif wa dhabatahu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Yambaghi, seyogianya setiap orang cemburu terhadap nasab mulia Nabi dan mendobit, memeriksa agar tidak ada orang yang bernasab kepada Nabi, hatta la yantasiba ilaihi ahadun illa bihaq, kecuali dengan sebenarnya, benar-benar tersambung, valid 100%, tidak ada keraguan, ada bukti-buktinya, bayinahnya, burhannya jelas. Imam Malik bin Anas berkata, barang siapa yang bernisbah kepada keluarga Nabi, ngaku-ngaku keturunan Nabi, yakni dengan batil,
Artinya padahal tidak tersambung, tidak bisa membuktikan klaimnya, hanya mereka-reka atau berhusnudzon sepertinya iya, tetapi tidak ada bukti yang sharih, yang jelas, yang valid, apalagi dengan tes DNA gagal. Maka kata Imam Malik bin Anas, dia harus dipukul dengan pukulan yang pedih, artinya digebugin sampai bonyok. Dan diumumkan serta dipenjara. Udah gitu dipermalukan di depan umum, kemudian ditahan penjara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah kita disuruh untuk cemburu, untuk selalu niteni, selalu berhati-hati, selalu waspada. Jangan-jangan orang ini ngaku-ngaku keturunan Nabi, padahal bukan. Harus diperiksa, harus didobit, harus diadakan penelitian yang menyeluruh, ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan, disertai bukti-bukti, baik itu secara ilmu nasab, secara ilmu sejarah, secara ilmu kedokteran atau DNA, baru kemudian kita boleh percaya. Bagaimana kalau katanya-katanya? Itulah teori lama disebut husnudzon. Artinya percaya aja atau berbaik sangka. Dia kan sudah ngaku-ngaku. Terus banyak juga yang sudah ngomong begitu. Banyak juga kitab-kitab yang menyatakan begitu. Banyak juga ulama yang berkata begitu. Ya udah, kita ikut saja. Itulah disebut katanya-katanya atau husnudzon. Sekarang tidak bisa dipakai lagi seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah seharusnya juga perasaan kita. Nah, dalam peristiwa ini kita mengajarkan kepada Ba'alwi untuk memegang cermin, ngaca. Jadi biar mereka bercermin. Bagaimana dulu mereka garang, agresif, bahkan murka terhadap orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, padahal tidak terbukti. Banyak habib palsu. Makanya tidak boleh ngaku-ngaku sebagai habib kualat. Ngaku-ngaku jadi habib kualat. Mati lu mal'un. Dilaknat oleh Allah Subhanahu. Kalau orang dilaknat kira-kira masuk surga apa neraka? Masuk surga apa neraka? Semuanya para habaib marah kalau nasabnya dilecehkan, betul? Tidak boleh ada yang mengaku-ngaku. Kalau ada yang mengaku-ngaku, semuanya akan ditegur. Kalau mati ditegur, masih pakai nasab palsu juga, mati lo jadi kodok. Na'udzubillah, kan? Oleh sebab itu, kita ini kesian sebetulnya kepada orang-orang yang ngaku-ngaku. Jangan sampai kita itu mati su'ul khotimah. Jadi ente Muhammad bin Hasan, jangan ngaku-ngaku Al-Ghazali. Tidak boleh. Karena ente ngaku-ngaku ini akan dituntut ente nanti. Jadi jangan ngaku-ngaku. Kalau ngaku-ngaku serem. Pertama ente bakal dikeroyok. Ente nggak ada nasabnya. Ente tahu dia ya, PKI ya. Allahu Akbar. Nggak pakai mubahala, ente ini palsu. Anda buktikan melalui kitab. Mubahala. Ente tidak pernah punya nasab. Ente tidak pernah punya masad. Ente India gila. Anda mau unjukin di dalam kitab bahwa nasab ente itu tidak ada. Dan ente ini pemalsu nasab. Kalau Anda suruh sikat, ente ini habis nih. Sekarang cermin itu dikasihkan kepada mereka dan lihat wajah mereka sendiri.
Yang megang cerminnya siapa? Kiai Haji Imaduddin. Nih Pak Alwi, lihat, kamu dulu begitu garangnya, begitu marahnya, begitu agresifnya terhadap orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, mengaku Habib padahal tidak terbukti. Kamu marah kan? Sekarang lihat ke wajahmu. Sekarang yang marah itu aku, kata Kiai Imad. Kenapa? Karena kamu juga tidak terbukti. Apakah kemarahanku itu harus sama dengan kemarahanmu waktu itu? Ya seharusnya sama. Kita nih sekarang marahnya tidak seperti Ba'alwi. Kita marahnya dengan ilmiah, dengan data, dengan diskusi, dengan tes-tes kedokteran. Kita marahnya itu seperti itu, ingin memberi bukti kepada mereka itu bahwa mereka tidak nyambung. Dan alhamdulillah kita tidak sampai menggebuki, mempersekusi, bahkan membuat orang sampai bonyok begitu. Sebagaimana dalam videonya itu, seorang Habib menginterogasi dalam keadaan bonyok seseorang yang mengaku keturunan Nabi padahal bukan, mengaku Habib padahal bukan, plus mendawir-dawir. Mungkin si Habib ini meniru ucapan Imam Malik bin Anas tadi. Jadi yang bernisbah kepada keluarga Nabi secara batil, dia harus digebuki sampai bonyok. Nah, orang ini sudah bonyok, baru diinterogasi dan diambil sumpahnya, jangan sekali-kali mengaku keturunan Nabi. Plus di situ juga si Habib tersebut memberikan dalil-dalilnya. Barang siapa bernasab kepada bukan ayahnya, maka nerakalah tempatnya, atau haram neraka baginya, dilaknat dan seterusnya. Nama habaibnya siapa ini? Nama Muhammad. Padahal nama aslinya Ayif atau Aif. Muhammad bin Afif. Nama bapak ente aslinya? Ali. Hah? Ali. Ali. Ente kan nyesel ngaku-ngaku gitu? Nyesel. Hah? Nyesel. Terus ente dateng dawir, nipu sana sini. Kenapa? Bawa-bawa nama Habib, akhirnya nama Habaib rusak gara-gara ente. Hah? Khilaf. Khilaf. Ya. Terus ente fitnah-fitnah maksudnya apa? Fitnah ana. Ada khilaf. Hah? Khilaf. Ente mau ngulangin lagi ngaku-ngaku Habib? Enggak, Bib. Jujur. Iya, Bib. Mulai detik ini ente masih mau pakai ali terus ente? Enggak, Bib. Hah? Enggak, Bib. Ente mau masih pakai ali terus ente? Enggak, Bib. Ente bersumpah ya, bawa nama Allah ya. Iya, Bib. Saya siapa namanya? Ayif atau Aif Bersumpah bersumpah tanpa ada paksaan tanpa ada paksaan demi Allah. demi Allah Saya bersumpah saya bersumpah bahwasanya bahwasanya saya saya bukanlah apa? bukanlah habaib Dan saya dan saya mulai detik ini mulai detik ini sampai mati sampai mati tidak akan mengaku mengaku bahwasanya diri saya adalah habaib, baik fam al idrus atau fam apapun. atau fam apapun. Ini sumpah saya dan Allah yang menjadi saksi atas sumpah saya ini. Sebutin nama itu. Ayif atau Aif. Nah, sekarang kembalikan ucapan itu kepada Ba'alwi sendiri, kepada Habib Bahar, kepada Habib-Habib lainnya yang suka marah-marah ketika orang lain mengaku sebagai keturunan Nabi. Biar mereka bercermin, oh ternyata beginilah kemarahan umat Kangjeng Nabi yang lain ketika seseorang yang tidak terbukti, seseorang yang terputus, seseorang yang tidak bisa membuktikan klaim, kemudian ngaku-ngaku dengan pedenya. Apakah perlu dibuat bonyok seperti si Habib itu membuat bonyok orang lain? Tentu kita tidak seperti itu. Kita hanya ingin diskusi, hanya ingin mereka menyadari dengan sendirinya. Dan insya Allah akan terjadi proses yang baik, lancar, penuh kekeluargaan. Nah, itu yang kita inginkan.
Jadi bagaimana? Ya diterima saja. Kami tidak bisa membuktikan klaim. Kalau kalian sudah tidak menganggap kami keturunan Nabi pun tidak ada masalah. Kami sebagai warga negara Indonesia sama-sama dengan kalian. Mari kita membangun bangsa ini. Mari kita membangun agama ini bersama-sama. Kalau begitu kan enak, betul? Tetapi sekali lagi, upaya-upaya mempertahankan nasab ini dengan segala macam cara dan kekeh walaupun tidak menemukan data-data untuk klaimnya itu, nah inilah yang akan memperburuk citra mereka sendiri dan akan hancur dengan sendirinya. Jadi sebelum terlambat, Ba'alwi ini sebaiknya memahami psikologi muslimin Indonesia pribumi di luar Ba'alwi yang geram, segeram mereka ketika ada orang mengaku keturunan Nabi padahal bukan. Begitulah rasa kita juga, cemburunya kita juga, sebagaimana disarankan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi. Harus cemburu, harus mengecek, tidak boleh tidak. Karena yang diklaim itu bukan sembarangan, Nabi, dunia akhirat, seluruh dunia malah, seluruh akhirat. Itu urusannya adalah jiwa raga kita sebagai umat Islam. Jadi intinya Ba'alwi harus ngaca bagaimana marahnya mereka terhadap yang ngaku-ngaku. Begitupun kita, begitu marahnya kepada Ba'alwi yang juga ngaku-ngaku. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.